Dalam video ini, kami akan memandu Anda melalui proses pendaftaran akun, mulai dari pembuatan akun hingga verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Ini adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola operasional sampah secara terpadu. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan sampah secara lebih efektif, efisien, dan terukur. Aplikasi ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Ini dicapai melalui otomatisasi proses, penyederhanaan alur kerja, dan penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu. Untuk mulai menggunakan aplikasi ini, Anda perlu melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Proses pendaftaran ini memerlukan beberapa informasi dasar, yaitu alamat email aktif. Pastikan Anda menggunakan alamat email yang valid dan aktif, karena akan digunakan untuk verifikasi akun dan komunikasi lebih lanjut. Buat kata sandi yang kuat dan unik, terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak atau informasi pribadi yang mudah diakses. Masukkan kembali kata sandi yang telah Anda buat untuk memastikan kesesuaian dan menghindari kesalahan pengetikan. Setelah Anda mengisi semua informasi yang diperlukan, ikuti langkah-langkah selanjutnya yang tertera pada aplikasi untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Jaga kerahasiaan informasi akun Anda, termasuk kata sandi dan alamat email. Jangan pernah membagikan informasi akun Anda kepada pihak lain yang tidak berwenang. Setelah mendaftar, periksa kotak masuk email Anda untuk pesan verifikasi. Ikuti petunjuk dalam email tersebut untuk mengaktifkan akun Anda. Setelah alamat email Anda berhasil diverifikasi, Anda akan diminta untuk masuk kembali ke aplikasi. Proses masuk ini memerlukan alamat email terdaftar. Masukkan alamat email yang Anda gunakan saat mendaftar. Masukkan kata sandi yang Anda buat saat mendaftar. Setelah berhasil masuk, Anda akan secara otomatis diarahkan ke halaman dashboard. Pada tampilan dashboard ini, Anda akan menemukan beberapa elemen penting. Lini masa pendaftaran, bagian ini akan menampilkan status tahapan pendaftaran Anda. Anda dapat melihat langkah-langkah yang telah diselesaikan, dan langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan. Navigasi kelengkapan data. Fitur ini akan memberikan informasi tentang kelengkapan data profil Anda. Anda akan melihat bagian-bagian data yang perlu dilengkapi atau diperbarui. Hal ini akan membantu pengguna dalam melengkapi data yang diperlukan. Di halaman dashboard, klik tombol aktif. Anda akan diarahkan ke pengisian data. Pertama, Anda akan diminta mengisi data umum. Pada halaman pengisian data umum, Anda akan menemukan beberapa formulir yang perlu diisi. Pastikan untuk mengisi semua formulir dengan informasi yang akurat dan lengkap. Bagian jenis. Anda akan diberikan pilihan antara bank sampah dan TPS 3R. Pilih bank sampah jika kelompok Anda bergerak di bidang pengelolaan bank sampah. Bagian tipe. Setelah memilih bank sampah, Anda akan melihat pilihan bank sampah atau shodaqoh sampah. Pilih tipe yang sesuai dengan kelompok Anda. Dalam contoh ini, kita akan memilih bank sampah. Bagian kategori. Pilih unit. Karena Kabupaten Sleman belum memiliki bank sampah induk, Anda perlu menyesuaikan wilayah Anda. Non-ibu kota kabupaten, pilih ini jika wilayah Anda berada di luar Kapanewon Sleman. Ibu kota kabupaten, pilih ini jika wilayah Anda berada di dalam Kapanewon Sleman. Bagian nama kelompok, isikan nama kelompok Anda dengan lengkap dan benar. Bagian status, pilih aktif jika kelompok Anda sedang beroperasi. Jika kelompok Anda tidak aktif, pilih tidak aktif dan berikan keterangan yang jelas mengenai alasan ketidakaktifan tersebut. Pastikan semua informasi yang Anda masukkan akurat dan sesuai dengan kondisi kelompok Anda. Setelah Anda memastikan bahwa semua informasi yang tertera dalam formulir sudah benar dan lengkap, langkah selanjutnya adalah menekan tombol simpan. Tindakan ini akan menyimpan data yang telah Anda masukkan ke dalam sistem. Setelah data umum berhasil disimpan, Anda akan secara otomatis diarahkan ke langkah selanjutnya, yaitu pengisian data alamat. Pada bagian ini, Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi penting terkait lokasi kelompok Anda. Formulir latitude, garis lintang dan longitude garis bujur. Jika Anda mengetahui koordinat latitude dan longitude lokasi kelompok Anda, silakan masukkan langsung ke dalam formulir yang disediakan. Jika Anda tidak mengetahui koordinat tersebut, Anda dapat menggunakan tautan Google Maps. Buka Google Maps dan cari lokasi kelompok Anda. Klik kanan pada titik lokasi tersebut dan pilih Salin Koordinat. Tempelkan koordinat tersebut ke dalam formulir latitude dan longitude. Alternatif lain, Anda dapat menggunakan fitur navigasi di bawah formulir tautan Google Maps. Geser titik biru pada peta ke lokasi kelompok Anda. Sistem akan secara otomatis mengisi formulir latitude dan longitude dengan koordinat yang sesuai. Formulir alamat lengkap, isikan alamat lengkap kelompok Anda, termasuk RT dan RW.
pilih kecamatan tempat kelompok Anda berlokasi. Isikan kelurahan/desa tempat kelompok Anda berlokasi. Setelah semua formulir diisi dengan benar dan lengkap, klik tombol Simpan untuk menyimpan data alamat. Setelah data alamat berhasil disimpan, Anda akan otomatis diarahkan ke langkah selanjutnya, yaitu pengisian data surat keputusan. Pada bagian ini, Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi penting terkait surat keputusan kelompok Anda. Formulir surat keputusan, pilihan surat keputusan. Anda akan diberikan pilihan, ada atau tidak. Jika kelompok Anda memiliki surat keputusan, pilih ada. Jika memilih ada, maka akan muncul pilihan dikeluarkan oleh. Jika Anda memilih ada, Anda akan melihat pilihan pihak yang mengeluarkan surat keputusan, seperti RT, RW, lurah, kepala desa, kepala dinas, atau bupati. Pilih pihak yang sesuai dengan surat keputusan kelompok Anda. Dalam contoh ini, kita akan memilih lurah. Nomor surat keputusan. Isikan nomor surat keputusan sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan kelompok Anda. Berkas. Unggah file surat keputusan yang sesuai dalam format yang ditentukan. Pastikan file yang diunggah jelas dan dapat dibaca agar proses verifikasi akun Anda berjalan lancar. Ukuran maksimal berkas yang dapat diunggah adalah 2 MB/MB. Pastikan berkas Anda tidak melebihi ukuran ini agar proses unggah berhasil. Hanya satu berkas yang dapat diunggah per formulir. Hal ini berarti Anda tidak bisa mengunggah lebih dari satu file pada tiap tahap pengisian berkas. Setelah semua formulir diisi dengan benar dan lengkap, klik tombol Simpan untuk menyimpan data surat keputusan. Setelah data surat keputusan berhasil disimpan, Anda akan otomatis diarahkan ke langkah selanjutnya, yaitu pengisian data operasional. Pada bagian ini, Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi penting terkait operasional kelompok Anda. Formulir relawan tenaga, jumlah tenaga pria laki-laki. Isikan jumlah relawan atau tenaga pria laki-laki yang terlibat dalam operasional kelompok Anda. Jumlah tenaga wanita perempuan. Isikan jumlah relawan atau tenaga wanita perempuan yang terlibat dalam operasional kelompok Anda. Formulir waktu operasional. Pilih frekuensi operasional kelompok Anda dari pilihan yang tersedia. Setiap hari, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional, operasional dilakukan 2 kali dalam seminggu, operasional dilakukan 1 kali dalam seminggu, operasional dilakukan 1 kali setiap 2 minggu. Operasional dilakukan 1 kali dalam sebulan. Isian buka dan tutup. Pengisian pada jam buka dan tutup bersifat opsional. Dalam contoh ini, kita akan mengisikan buka pada pukul 9 dan tutup pukul 12. Formulir cakupan pelayanan. Pilih cakupan wilayah pelayanan kelompok Anda. Seluruh perkotaan, hanya wilayah ibu kota kabupaten, hanya wilayah di luar ibu kota kabupaten, seluruh wilayah kabupaten. Formulir dikelola oleh. Pilih pihak yang mengelola operasional kelompok Anda. Masyarakat, lembaga masyarakat, Pemda. Dalam contoh ini, saya isikan lembaga masyarakat. Setelah semua formulir diisi dengan benar dan lengkap, klik tombol Simpan untuk menyimpan data operasional. Setelah mengisi data operasional, Anda akan secara otomatis diarahkan ke halaman verifikasi. Baca dengan seksama semua keterangan yang tertera di halaman verifikasi. Hal ini penting untuk memahami persyaratan dan prosedur verifikasi. Setelah memahami keterangan, ajukan verifikasi dengan mengklik tombol yang tersedia. Setelah mengajukan verifikasi, Anda akan diarahkan kembali ke dashboard. Untuk mempercepat proses verifikasi, ikuti langkah-langkah berikut. Pilih menu navigasi, lalu pilih verifikasi. Tekan tombol WhatsApp, Anda akan diarahkan ke aplikasi WhatsApp untuk mengirim pesan ke nomor resmi Tim Kerja Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Jika berkas yang Anda unggah tidak sesuai dengan ketentuan, atau jika terdapat kekurangan dalam pengisian data, maka Anda akan diminta untuk memperbarui kembali formulir pendaftaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang tertera dalam aplikasi akurat dan lengkap. Konsekuensi berkas tidak sesuai atau kekurangan data. Proses verifikasi akun Anda akan tertunda hingga Anda memperbaiki berkas atau data yang bermasalah. Anda akan menerima pemberitahuan yang meminta Anda untuk memperbarui formulir pendaftaran. Pemberitahuan ini akan menjelaskan secara rinci berkas atau data mana yang perlu diperbaiki. Jika Anda tidak memperbaiki berkas atau data yang bermasalah dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan verifikasi Anda mungkin akan ditolak.